Tahu nggak sih? Ngomong-ngomong soal overthinking ya, pengertian overthinking sendiri, mungkin aku coba bahas terkait fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, kenapa sih cuman kita aja gitu, cuman manusia aja gitu yang bisa overthinking kan? Nah, sedangkan makhluk Tuhan lainnya seperti hewan, tumbuhan, itu kenapa nggak bisa overthinking gitu ya? Jawabannya, karena kita sebagai manusia itu diberikan anugerah berupa akal, yang mana dengan akal itu fitrah kita atau kecenderungan alamiah kita itu yaitu berpikir. Nah, karena kemampuan berpikir yang kita miliki, makanya manusia itu memiliki berpeluang untuk overthinking. Oke, overthinking itu adalah suatu keadaan di mana diri kita memiliki suatu pemikiran yang berlebihan atas suatu hal. Terus kan emang overthinking sendiri itu kan ada 3 jenis sih. Setauku kalau yang kayak dia berpikir masa lalu, terus kayak dia nanti kayak counterfactual thinking tuh. Jadi kayak seandainya aku dulu kayak gini, aku pasti bisa gini. Terus kayak lama-lama overthinking gitu. Terus kalau di masa sekarang tuh kayak misalnya membandingkan dengan orang lain, kok dia udah sukses ya, kok aku belum gitu. Terus kalau masa depan ya mungkin timbul rasa takut, cemas, aku nanti bisa nggak yang lewatin ini gitu. Gitu sih. Oke, kalau dari menurutku sendiri sih orangnya kalau dalam keramaian itu biasanya cenderung kayak diem gitu, mikirin sesuatu hal gitu. Mungkin ngelamun lebihan atau bahkan lebih lagi pengennya rebahan terus gitu. Biasanya aku kalau overthinking kayak gitu. Nah, susah tidur karena mikirin suatu hal ini terus dipikirin gitu. Jadinya tuh kadang susah tidur bisa berefek jadi yang lainnya tuh, misal kayak hari-harinya kurang produktif nih, terus kayak lupa sesuatu hal gitu. Kadang kalau menurut saya tuh kayak sering lupa atau pikun gitu loh, gampang lupa itu bisa tuh salah satu ciri overthinking tuh. Jelas. Pernah dong, pasti. Pernah dong, apalagi di masa pembatasan sosial kayak gini itu pernah banget. Katakanlah kita baru dengerin kelas gitu, tahu-tahu kepikiran aduh nanti makan apa ya, itu kan sebenarnya kan kayak dorongan. Nah, untukku sendiri kan itu negatif, jadinya kita tidak bisa fokus. Biasanya sih pressure dari lingkungan, karena aku sendiri dihadapkan oleh ekspektasi orang lain gitu terhadap aku, misalnya kayak gitu. Walaupun mereka tidak mengatakan secara langsung gitu, tapi kan aku tahu mereka punya ekspektasi terhadap aku, dan kayaknya kalau nggak dibuktikan gitu, nggak dipenuhi ekspektasi mereka tuh rasanya gimana gitu. Itu sih. Pertama, itu pendapat dari orang lain terhadap diri aku. Sekarang secara fisik ataupun secara non fisik gitu ya, kayak pokoknya omongan-omongan orang sih yang biasa bikin aku begadang gitu, aku pikirin terus yang kedua mungkin juga aku overthink pas ada waktu gabut. Ini sih biasanya kan kalau kita habis ngomong sama orang, terus tuh kadang tuh suka mikir gitu, iya omongan kita nyakitin orang itu apa enggak ya gitu. Terus kan kadang kepikiran gitu loh sampai
kapan gitu, kadang tuh lama gitu loh. Sekarang cara mengatasinya dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa bercerita itu di sepertiga malam, bercerita itu apa namanya, bercerita lewat apa ya, cinta lewat sang pencipta itu kan siapa tahu lebih nyaman gitu lah. Kita harus bersyukur sama apapun yang Tuhan berikan sama hidup kita. Bisa jadi overthinking tuh sebabnya karena kita nggak bersyukur gitu. Gini, kalau kita lagi gabut, kita nggak mikirin apa-apa, pasti jatuhnya kita bakal mikirin macem-macem. Nah, gimana biar overthinking itu kita bisa ke arah lebih ke mengisi kegiatan biar nggak gabut-gabut banget lah. Quotes-nya Siddhartha Gautama gitu. Kalau orang yang bahagia tuh orang yang hidup di masa sekarang gitu. Nggak terlalu mikirin masa depan. Mikirin boleh, mikirin tuh penting loh. Bikin life plan 10 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, tapi usahakan kamu itu hidupnya di sekarang gitu loh. Karena yang kamu planning ke depan tuh hasil dari kamu perbuat sekarang gitu. Itu prinsipku. Kalau ada masalah itu nggak usah takut. Anggap aja itu masalah itu adalah sarana buat kita ngembangin diri, kayak latihan aja. Karena masalah itu, kita menghadapi masalah itu saat kita bisa proses pendewasaan diri kita gitu loh. Kita menghadapi situasi ini, kita harus menyikapi kayak mana, kita menghadapi situasi ini harus kayak gimana. Kalau kita nggak pernah menghadapi masalah kan nanti kita nggak punya kedewasaan dalam menghadapi sesuatu gitu loh. Overthinking itu adalah suatu pola mengusut kembali bagaimana perasaan kamu, emosi, pikiran, ataupun ingatan-ingatan yang negatif yang terjadi pada diri seseorang pada masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Nah, biasanya overthinking itu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Untuk ciri-ciri orang yang overthinking mungkin kalau dilihat dari physically mungkin nggak terlihat ya, karena mungkin akan sama aja seperti kita semua yang pergi kuliah atau mungkin kita pergi untuk gym atau melakukan hal-hal lainnya. Dan overthinking kan biasanya itu runningnya in our head masing-masing kayak gitu ya, di kepala kita masing-masing. Nah, biasanya itu memang tidak terlihat, tetapi biasanya orang-orang yang overthinking itu memiliki mungkin sedikit sensitivitas mengenai hal-hal yang biasanya itu yang menjadi overthinking mereka. Biasanya kalau orang overthinking itu yang membuat mereka overthinking adalah hal-hal yang pertama itu adalah suatu hal yang baru untuk diri mereka dan itu belum pernah terjadi sama diri mereka sebelumnya. Lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan insecurity-nya diri individu masing-masing. Nah, ketika kita udah mulai yang namanya overthinking, yang namanya juga ada over, itu akan mengakibatkan otak itu akan mereduksi beberapa protein-protein penting yang memang dibutuhkan untuk penyerapan pada saraf-saraf tertentu. Jadi hal tersebut nanti juga bisa berdampak pada kemampuan manusia untuk problem solving, lalu juga kemampuan-kemampuan lain yang berkaitan dengan fungsi otak. Kalau yang namanya wajar atau enggak, kita harus lihat dari sisi yang mana gitu ya, karena kalau wajar atau enggak mungkin pro kontra kayak gitu kan. Nah, untuk orang-orang atau dewasa awal seperti kita atau dewasa media yang akan kita lalui nantinya dari umur 25 hingga 40 nanti, itu adalah yang namanya kalau di psikologi itu dibilangnya adalah fase untuk bertanggung jawab. Nah, maka hal itu yang namanya juga fase bertanggung jawab ya, jadi kan banyak hal-hal baru yang harus kita tanggung di usia-usia ini, di usia 25-an ini atau di usia dewasa awal dan dewasa media seperti itu. Nah, maka dari itu hal tersebut biasanya menyebabkan kita banyak overthinking, karena overthinking tadi saya juga udah bilang kalau itu berkaitan dengan hal-hal baru yang sulit menurut kita karena kita belum pernah memecahkan hal tersebut sebelumnya. Nah, kalau untuk wajar atau enggaknya, kalau dari sisi saya yang namanya udah over dan eksesif, maksudnya itu udah berlebihan, ya itu sebenarnya ya nggak wajar. Tetapi itu balik lagi kepada individu masing-masing. Kadang kan individu itu punya persepsinya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing. Dari sisi psikologi untuk mengatasi bagaimana sih kita untuk stop dari overthinking ini.
Pertama, kita harus sadari dulu apa sih yang namanya overthinking dan juga apa yang namanya merenung. Kadang ada orang yang menyamakan hal tersebut. Jadi kayak, aku kan lagi merenungi permasalahanku yang ini, aku mau mencari jawabannya atau aku mau mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang aku hadapi saat ini. Nah, itu mungkin kita bisa bilang kalau itu adalah strategic thinking. Nah, kalau untuk overthinking, biasanya mereka itu merenung, tetapi yang difikirkan adalah hal-hal yang negatif. Hal-hal yang, yang mereka itu nggak bisa kontrol kayak gitu, yang orang lain lakukan dan membuat mereka sakit hati. Dan itu biasanya yang namanya overthinking. Jadi mereka harus sadar dulu yang mana namanya overthinking, yang mana yang namanya merenung. Jadi mereka harus bisa membedakan kedua hal tersebut. Nah, caranya untuk membedakan kedua hal tersebut adalah adanya kesadaran pada diri sendiri dan batasan-batasan sampai mana sih kamu menganggap ini adalah merenung dan kamu menganggap ini adalah kamu sedang memikirkan hal-hal negatif yang berulang-ulang kali. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kalau dari sisi psikologi itu ada yang namanya teknik untuk track your mind, maksudnya track your negative mind. Jadi kita tracking mana yang namanya negative mind atau negative thought atau pemikiran-pemikiran yang negatif dan mana yang namanya pemikiran-pemikiran yang strategik atau pemikiran-pemikiran yang netral yang memang itu muncul dalam pemikiran kita kayak gitu. Jadi aku punya satu statement mungkin buat orang-orang yang lagi overthinking di luar sana. Jadi let fear be a counselor, not a jailer. So face your fears and let them to overcome your failures atau overcome your problems kayak gitu. Jadi jangan jadikan si ketakutan itu adalah hal yang mengungkung kalian, tapi jadikanlah ketakutan itu sebagai konselor kalian untuk menunjukkan kalian di mana sih jalan keluarnya. Jadi nggak usah terkungkung dalam permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi buat wrong decision itu tuh oke kok dibandingin nggak membuat pilihan sama sekali kayak gitu sih.